Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memahami dinamika falakiyah oleh saya sendiri, Riza Firan Mustaqim. Kita berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar, apa itu dinamika? Dinamika merupakan gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tatanan hidup masyarakat tersebut. Sedangkan falakiyah itu sendiri berarti adalah persoalan falak yang mencakup arah kiblat, waktu salat, dan awal bulan Qamariyah. Nanti kita akan lihat apa saja dinamika yang berkembang baik secara nasional ataupun secara regional nanti. Yang pertama, kita akan lihat dinamika dalam konteks arah kiblat pada persoalan falakiyah. Secara nasional, setidaknya persoalan arah kiblat bukan hanya persoalan bagaimana metode penentuan yang tepat dan akurat, namun juga persoalan penerimaan metode tersebut di masyarakat. Kita yakini dan kita pahami bahwa arah kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Untuk menggapai arah kiblat itu akan menjadi suatu kendala ketika kita tidak mampu melihat Ka'bah atau kita berada jauh sekali dari Ka'bah. Sehingga diperlukanlah suatu metode ataupun suatu cara untuk bisa menggapai Ka'bah tersebut meskipun kita tidak bisa melihatnya. Nah, keberadaan teknologi informasi yang begitu pesat, akurasi perhitungan-perhitungan yang begitu akuratnya, itu ternyata tidak semua bisa diterima secara gamblang ataupun secara mudah oleh masyarakat. Karena pemahaman yang ditanamkan dalam masyarakat itu selalu menganut kepada pemahaman-pemahaman terdahulu. Sebagai contoh sederhana misalnya, ada suatu masjid yang sudah lama dibangun, sudah ditetapkan arah kiblatnya. Kemudian ketika berkembangnya teknologi informasi, berkembangnya metode penentuan arah kiblat, ditemukanlah ternyata arah kiblat masjid tersebut itu tidak sesuai. Nah, ketika ketidaksesuaian itu ingin diubah dengan metode yang baru, maka disanalah akan menuai kontroversi ataupun menuai penolakan dari masyarakat setempat. Karena dianggap penyesuaian kiblat itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang sudah mereka pahami dan mereka yakini sejauh ini. Nah, di sini saya berikan suatu contoh sederhana ataupun suatu contoh yang sudah sering sekali menjadi perbincangan kalau kita coba cari tahu persoalan ini, yaitu persoalan Masjid Agung Demak. Muhammad Hariwijaya ya dalam bukunya yang berjudul Islam Kejawen pada tahun 2026, itu bisa dicek dan ditelusuri nanti bukunya, itu menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga dianggap sebagai ulama yang menentukan arah kiblat Masjid Agung Demak pada masanya agar sesuai menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Konon, dalam proses pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tersebut, di saat itu Sunan Kalijaga menggenggam masjid di Masjidil Haram, menggenggam Masjidil Haram menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya itu menggenggam salah satu kubah yang ada di Masjid Agung Demak, sehingga dianggap pengukuran yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tersebut merupakan pengukuran yang tepat. Ternyata setelah ditelusuri, arah kiblat Masjid Agung Demak itu melenceng ke arah utara sejauh 12 derajat. Artinya kalau kita kalkulasikan 12 derajat itu dengan jarak kita sekitar 7.000 km ke Ka'bah, maka sudah ada kemelencengan dari posisi Ka'bah yang cukup jauh sekali rentang. Sehingga kemajuan teknologi ini dicoba untuk dibawa untuk menyesuaikan ataupun memberikan pembaharuan bahwasanya arah kiblat di Masjid Agung Demak itu tidak sesuai, maka perlu disesuaikan, dan itu mendapat penolakan. Karena dalam hal ini seperti yang disampaikan di awal tadi, meskipun ada metode yang akurat untuk mengkalibrasi arah kiblat Masjid Agung Demak, namun tidak sesederhana itu
metode tersebut akan diterima oleh masyarakat tersebut. Tentunya ada penolakan. Bahkan kalau kita telusuri bersama, Masjid Agung Demak ini masih memiliki problematika ataupun tidak ingin disesuaikan akibatnya hingga saat ini. Tentu ini bukan satu-satunya masjid. Masih banyak lagi masjid-masjid nasional lain yang keliru arah kiblatnya dan tidak ingin untuk disesuaikan. Itu dalam persoalan arah kiblat secara nasional. Sedangkan dalam persoalan arah kiblat secara lokal, setidaknya yang berkembang adalah kekhawatiran terhadap ibadah masa lalu itu masih menjadi penyebab enggannya memperbaiki kiblat. Tidak siap dengan gejolak di masyarakat. Sebagai contoh, saya uraikan di sini adalah pada Masjid Agung Baitul Makmur di Aceh Barat, Melabuh. Setidaknya hampir 30 derajat mengarah ke arah selatan Ka'bah. Artinya kalau kita perpanjang arah yang ada pada masjid tersebut saat ini itu tidak mengarah ke Jazirah Arab sama sekali. Arahnya itu bahkan mengarah ke Ethiopia. Mungkin jika ada di antara teman-teman yang melintas ke arah sana itu bisa diuji secara sederhana menggunakan arah kiblat yang ada pada aplikasi-aplikasi Android ataupun App Store. Nanti bisa dicek menggunakan pengukur arah kiblat sederhana yang menggunakan kompas. Pasti ada ketidaksesuaian. Artinya dalam persoalan kiblat ini itu masih menuai banyak sekali dinamika, masih menuai banyak sekali hal-hal yang tidak segamblang itu diterima oleh masyarakat. Ada metode yang cukup tepat dan akurat bahkan, namun ketika metode yang cukup tepat dan akurat itu kita coba implementasikan dalam masyarakat tertentu, baik secara lokal ataupun secara nasional, maka itu masih menuai penolakan dengan berbagai macam dinamika. Itu persoalan arah kiblat. Jadi meskipun ada metode akurat, tidak mesti serta-merta metode akurat itu dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, persoalan berikutnya adalah dalam waktu sholat. Kita yakini kalau merujuk ke beberapa nas Al-Quran ataupun hadis, bahwasanya sholat itu sudah punya kedudukan yang tetap, punya waktu-waktu yang tetap. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta misalnya. Kemudian dalam redaksi lain disebutkan bahwasanya hadis itu sudah secara eksplisit menjelaskan kapan awal waktu zuhur, kapan awal waktu asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Artinya, secara umum sebenarnya, dalam persoalan waktu sholat itu semua sudah sepakat bahwasanya yang digunakan itu adalah hisab. Kenapa kita katakan demikian? Karena sejauh ini, itu hampir tidak ada orang yang sebelum melaksanakan ibadah sholat, dia mengecek keberadaan matahari. Untuk waktu zuhur misalnya, idza zalatis syams, ketika matahari tergelincir, maka tidak ada lagi orang yang betul-betul mengecek apakah mataharinya sudah tergelincir ataupun belum. Kenapa? Karena dia sudah mengacu kepada jadwal. Jadwal waktu sholat yang beredar itu adalah produk hisab. Sehingga kita katakan bahwa orang sudah sepakat untuk waktu sholat itu sepakat dan sepaham menggunakan hisab. Hanya saja, selain persoalan akurasi metode hisab yang digunakan, ternyata masih ada perselisihan dalam beberapa aspek. Dalam lingkup nasional misalnya, perbedaan awal waktu subuh Muhammadiyah dengan pemerintah dan mayoritas ormas dengan selisih ketinggian subuh 2 derajat menyebabkan ada selisih waktu 8 menit. Jadi dalam keputusan terbaru Majelis Tajrid dan Tarjih mungkin sekitar tahun 2022 itu menyatakan bahwasanya ketinggian waktu subuh itu adalah minus 18 derajat sebelum terbit matahari. Nah, sedangkan yang digunakan oleh pemerintah dan mayoritas ormas lainnya itu waktu subuhnya adalah di ketinggian minus 20 derajat sebelum terbit matahari. Artinya antara 20 dengan minus 18 itu ada selisih 2 derajat. Selisih 2 derajat tersebutlah menyebabkan ada selisih waktu selama 8 menit untuk waktu subuh antara waktu subuh Muhammadiyah dengan pemerintah dan mayoritas ormas. Itu secara
nasional, persoalan waktu sholat. Meskipun tadi di awal disampaikan, semua sepakat waktu sholat itu menggunakan hisab. Jadi tidak perlu lagi kita ru'yah mataharinya. Apakah sudah muncul fajar shodiknya? Apakah sudah tergelincir mataharinya? Apakah sudah muncul mega-mega merahnya? Itu tidak perlu diru'yah lagi. Karena semua sepakat menggunakan hisab. Meskipun masih ada perselisihan dalam waktu tertentu secara nasional seperti ini. Nah, kemudian dalam persoalan lokal atau regional, setidaknya masih ada kelompok yang menganut bahwa waktu sholat itu harus tetap dilihat mataharinya, bukan mengacu kepada jadwal yang sudah ada. Kita telusuri lebih dalam, masih ada ternyata kelompok-kelompok yang untuk menentukan waktu sholat itu dia betul-betul harus mengecek apakah mataharinya itu sudah tergelincir, apakah bayangan satu benda itu sudah 2 kali dari bendanya, apakah matahari itu sudah terbenam. Itu semua dilakukan ru'yah dalam menetapkan waktu sholat. Kemudian salah satu kelompok lokal yang berkembang adalah kelompok Syahamah yang beranggapan beberapa waktu sholat itu terlalu cepat, terutama dalam waktu maghrib. Jadi kalau kita tidak gunakan perhitungan matematis yang mengakomodir ilmu matematika dan sains astronomi, maka kalau kita lihat waktu maghrib itu seakan-akan masih sangat terang sekali waktu maghrib kita. Padahal secara astronomis terang itu bukan berarti masih ada mataharinya, tapi matahari itu sudah terbenam beberapa saat, hanya saja yang tinggal itu adalah refraksinya ataupun pembiasannya. Karena ada jarak yang cukup jauh antara bumi dengan matahari yang mencapai 150 juta kilometer. Jadi dalam menyampaikan cahaya matahari ke bumi itu butuh waktu kurang lebih sekitar 8 menit. Maka bisa saja cahaya yang kita anggap terang itu adalah cahaya 8 menit yang lalu. Ini adalah persoalan ataupun dinamika yang berkembang dalam waktu sholat. Nah, kemudian yang terakhir, dalam awal bulan Qamariyah. Persoalan falak penetapan awal bulan Qamariyah itu memiliki dinamika yang sangat kompleks dan menahun. Artinya, persoalan ini sudah sangat panjang sekali. Sudah sangat lama sekali. Bahkan ini mencapai dinamika yang sudah sungguh kompleks sekali. Bukan hanya di Indonesia pastinya, tapi juga di beberapa negara lain yang ada masyarakat muslimnya di sana. Nah, secara nasional kita bisa kualifikasikan seperti ini. Perdebatannya bukan lagi persoalan hisab dan ru'yah, melainkan kriteria yang digunakan. Jadi kalau dulu mungkin kita beranggapan seperti ini. Pemerintah Nahdlatul Ulama itu menggunakan ru'yah, Muhammadiyah itu menggunakan hisab. Jadi yang berbeda itu adalah antara hisab dan ru'yahnya. Tapi saat ini yang menjadi persoalan itu bukan lagi antara hisab dan ru'yah, melainkan kriteria yang digunakan. Apa yang berkembang? Pertama misalnya imkanur ru'yah mabims. Ya, nanti slide terakhir ini akan saya munculkan bagaimana secara konkret membedakan kriteria ini ya. Jadi imkanur ru'yah mabims ini itu berarti imkanur ru'yah yang digunakan oleh menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Setidaknya ketinggian dua kualifikasi di sana. Pertama ketinggian dengan ketinggian 3 derajat, kemudian elongasi dengan nilai 6,4 derajat. Nah, kemudian ada lagi imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama. Secara nilai ketinggian dan elongasi itu sama nominalnya. Hanya saja nanti ada beberapa hal yang membedakan. Misalnya apakah ketinggiannya itu diukur berdasarkan toposentris atau diukur berdasarkan ketinggian yang sebenarnya. Apakah ketinggian sebenarnya ataupun ketinggian dari posisi pengamat. Itu yang menjadi pembeda nanti. Kemudian dalam imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama itu juga ada yang disebut qat'i ru'yah Nahdlatul Ulama, di mana nanti ketika sudah mencapai ketinggian qat'i ru'yah tersebut, terutama di elongasinya di 9,9 derajat nantinya, maka tidak terlihat pun hilal secara hisab sudah memenuhi kriteria qat'i ru'yah tersebut, maka itu akan masuk bulan baru. Kemudian yang terakhir ada kriteria wujudul hilal Muhammadiyah ya. Nah, ini juga digunakan hanya hingga awal tahun kemarin ya. Artinya dari awal tahun hingga muktamar terakhir Muhammadiyah kemarin itu sudah ada transmigrasi ya, ataupun perubahan atau perpindahan dari kriteria wujudul hilal Muhammadiyah
akan berpindah kepada kriteria Hijriah, pada kriteria KHGT ya, kalender Hijriah global tunggal dengan kriteria internasional, di mana ketinggian minimalnya itu adalah di ketinggian 5 derajat. Jadi ada selisih di antara tiga hal ini. Nah, kita lanjutkan. Per regional, nah, artinya dalam regional-regional tertentu di Indonesia, ternyata masih ada kelompok-kelompok kecil yang berpegang teguh pada pemahaman internal kelompoknya. Misal, Tarekat Syatariah dan Naqsyabandiyah di Sumatera Barat, dia punya metode tersendiri. Kemudian Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatera Utara, dia punya metode yang memang itu diakomodir oleh kelompok tersebut. Kemudian ada Jamaah An-Nazir di Sulawesi Selatan, di Goa, yang biasanya itu kita selalu saksikan mereka melaksanakan ibadah puasa lebih awal. Kemudian ada Majelis Pengkajian Tafsir Tasawuf Indonesia atau MPTTI yang pusatnya itu ada di Aceh, tepatnya di Aceh Selatan. Kemudian ada Tarekat Syatariah Abu Muda Senagan di Nagan Raya dan lain-lain. Artinya, saking kompleksnya persoalan awal bulan Qamariyah itu tidak hanya terjadi secara nasional, tapi juga dia terjadi secara regional. Masing-masing kelompok itu masih tetap konsisten dan komitmen menggunakan metodenya masing-masing. Nah, terakhir, bagaimana implementasi dari perbedaan kriteria? Ini kita fokus kepada perbedaan kriteria secara nasional tadi. Kalau awalnya tadi Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, maka batasnya itu adalah ufuk. Ya. Artinya, kalau sudah ada di atas ufuk, ya, ataupun sudah berada di atas ufuk mar'i, ufuk yang dilihat dari pengamat, maka secara otomatis bulan baru itu akan wujud. Ini ketika Muhammadiyah masih menggunakan kriteria wujudul hilal. Nah, barulah kemudian nanti kita lanjutkan ke kriteria Mabims 238. Ini ada sebelum tahun 2021 ya. Jadi dari 1992 hingga 2021, Mabims itu masih menggunakan kriteria 238. Kemudian berpindah kepada kriteria yang baru. Nah, kemudian ada lagi kriteria Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Nah, jadi di sini ketinggiannya itu adalah 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 dengan ketinggian geosentrisnya di sini. Artinya ini adalah batasnya. Jadi tadi kalau wujudul hilal itu rendah, kemudian ini lebih tinggi batasannya, ini batas minimalnya ya. Jadi nanti kalau sudah melewati batas ini, maka awal bulan baru itu akan masuk. Begitu juga di kriteria Mabims ini. Ini yang garis panjang ini kemudian melengkung ini adalah batasnya. Imkanur Ru'yah Mabims ini adalah batasnya. Kemudian kita lihat perbedaan antara Imkanur Ru'yah Mabims ini dengan Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama, yaitu terletak di sini. Nah, artinya nanti ya pada ketinggian tertentu ya, itu nanti akan ada perbedaan ya. Misalnya nanti berdasarkan kriteria Imkanur Ru'yah Mabim sudah masuk bulan baru karena memenuhi 3,3 derajat 6,4, tapi belum tentu menurut Imkanur Ru'yah Mabim itu masuk kalau belum mencapai batasan Qat'i Ru'yah tadi. Nah, kemudian nanti ada lagi kriteria internasional, ini adalah limit Danjon. Nah, kemudian nanti ada lagi kriteria Istanbul Turki ya, yang ini menjadi yang garis hijau biru ini ya, yang ini menjadi nanti kriteria KHGT yang tadi disampaikan yang akan migrasi Muhammadiyah dari wujudul hilal ke kriteria Istanbul Turki ini. Jadi dari sini kita bisa lihat juga kalau dulu wujudul hilal paling rendah kriterianya ataupun kriterianya paling limit kriterianya, maka tidak heran kalau dulu Muhammadiyah dulu yang akan sering mengawali puasa. Tapi dengan pindahnya Muhammadiyah ini dari wujudul hilal ke kriteria Istanbul Turki yang lebih tinggi pastinya di sini ya, di sini lebih tinggi posisinya, maka nanti akan ada keadaan Nahdlatul Ulama dan pemerintah duluan, akan tetapi Muhammadiyah itu akan lebih lambat ya, karena kriteria sudah berubah. Nah, baru nanti di sini itu di bagian atas. Nah, ini dia tadi yang saya maksud Qat'i Ru'yah NU ketika elongasinya itu mencapai 9,9 derajat, dan ini berbeda nanti dengan Mabims ya. Jadi di Mabims itu ya minimal itu di 6,4,
Artinya tidak ada qat'i ru'yah di Mabim situ, tapi kalau di NU itu kalau seandainya nanti walaupun memenuhi kriteria ini tapi tidak terlihat hilalnya, maka barulah digunakan qat'i ru'yah Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.